Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, sore. Ya, sebelum itu kami dari kelompok 5, maaf, dari kelompok 1, Praktikum Komstat RC ingin memaparkan hasil analisis kami dari kode-kode yang sudah kita laksanakan di praktikum. Nah, kebetulan saya tidak sendiri, tapi saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Rizky Ramadhani dengan NIM 12 14 50027. Selanjutnya juga ada Leon Abdi Marga dan juga ada Asrizal dan juga kawan saya yang terakhir yaitu Erwan Arif. Mungkin untuk pertama bisa dilanjut oleh teman saya. Waktu udah tepat dipersilakan. Baik, sebelum kita masuk ke contoh pemrogramannya, di sini kita ingin mengetahui definisi teknik Wrangling atau mugging terlebih dahulu. Teknik Wrangling atau mugging merupakan proses penting dalam proses data. Teknik ini bertujuan mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih terstruktur, bersih, dan siap untuk dianalisis. Proses ini mencakup beberapa tahapan penting, yaitu pengumpulan data, pembersihan data, transformasi, perfilteran data, integrasi data, validasi data, dan dokumentasi data, dan penyimpanan data. Dalam praktikum kali ini, teknik yang dipelajari menggunakan software R meliputi membuat variabel baru, subsetting data, sorting, recording, merging, dan reshaping data. Proses Wrangling membantu menjaga kualitas dan integritas data sehingga analisis dapat menghasilkan informasi yang benar. Nah, di sini kita memulai untuk membuat variabel barunya. Yang pertama, kita membuat variabel eh, in nama. Di nama tersebut ada 10 anggota, ada Aldo, Bento, Crescent, Delgo, dan sampai Jumiten. Nah, kita masukin NIM mereka eh, masing-masing secara berurutan. Terus kita memasuki eh, jenis kelamin tiap-tiap anggotanya, memasukin nilai tugas satu dan tugas duanya. Terus kita menggabungkan semua data menjadi sebuah data frame. Nah, di sini eh, kita eksekusi untuk membuat data frame-nya yang nantinya akan menghasilkan data frame, ada atribut nama, NIM, gender, tugas satu dan tugas dua. Selanjutnya kita akan ngeran hasilnya. Nah, didapatkan hasil dari data frame-nya terlihat seperti gambar berikut. Di sini kita dapat melihat informasi jenis kelamin dan tugas satu dan tugas dua masing-masing orang. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan variabel ke data frame. Menambahkan variabel tugas 3 dan tugas 4 ke dalam data frame. Di sini kita akan menambahkan eh, tugas menambahkan nilai untuk tugas 3 dan tugas 4. Berikut nilai-nilai yang kita akan tambahkan. Nah, ini nilai yang sudah ditambahkan tadi. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya adalah teknik subsetting data, di mana teknik subsetting data ini dilakukan untuk memilih subset dari data yang relevan dari dataset yang lebih besar. Bisa dilihat pada kode selanjutnya, ini kita akan pertama kita membuat variabel nilai 2 yang berisikan tentang nilai tugas 2 dari setiap mahasiswa. Kemudian akan ditampilkan outputnya. Bisa dilihat nilainya pada layar. Kemudian selanjutnya kita akan pertama kita membuat filter dulu untuk memilih mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. Menggunakan data underscore nilai $gender sama dengan F. Kemudian di print
Lalu hasilnya akan terlihat di output berurutan dengan data yang sudah diinput tadi. Setelah itu kita akan menampilkan data mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan menggunakan filter sebelumnya, nilainya. Maka outputnya bisa dilihat untuk tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Kemudian kita buat filter untuk nilai kosongnya ya, akan menemukan nilai kosongnya dengan fungsi ISNA, di mana ISNA ini apabila ada nilai yang kosong maka akan ditampilkan. Kemudian akan di print, berikut adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan menampilkan mahasiswa dengan nilai yang lengkap. Caranya sama, kemudian berikut adalah outputnya. Setelah itu kita akan mengganti nilai NA dengan nilai tertentu, di mana pada tugas 1 apabila terdapat nilai NA kita akan ganti dengan nilai 70. Menggunakan if else, apabila ada nilai yang kosong maka akan digantikan dengan 70. Untuk tugas 2 digantikan dengan 85 dan tugas 3 diganti dengan 90. Kemudian di print dan berikut adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan menampilkan mahasiswa di atas passing grade. Di mana di sini kita menentukan passing grade-nya adalah di atas sama dengan 60. Kemudian uh, akan di print outputnya seperti yang ada di layar. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini pada recording data itu terdapat pada proses mengubah nilai-nilai dalam dataset untuk menyederhanakan, menyusun ulang, atau memformat data dengan cara yang mudah analisis. Nah, di sini pada kodenya itu membuat data baru pada data jumlah keseluruhan nilai. Nah, di sini terdapat numerik dan data pada dan tada, dan pada dan data baru nilai akhir. Nah, ini terdapat pada nilai akhir terdapat ada nilai 88, 72, 78, 82, 63, 60, 87, 50, 78, 81. Dan terus nah, di sini pada data baru ini berupa nilai variabel. Nah, pada fungsi cut ini untuk membagi nilai dalam kolom nilai-nilai ke dalam interval yang ditentukan. Itu interval yang digunakan adalah 0,59 dan 59,100. Nah, terus di sini pada sorting data terdapat pada data urut name itu kita akan melakukan mengurutkan name pada setiap nama. Nah, dari NIM yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, terus pada data urut nilai akhir, terus ke bawah. Nah, di sini pada nilai data akhir kita meng, apa, memparameterkan nilai data urut pada nilai data akhir dari sama dari nilai kecil hingga nilai terbesar. Nah, terus oke.
bisa dilanjut dengan teman saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke merging data, yang dimana merging data ini sejatinya adalah untuk sebuah penggabungan data. Atau bisa kita lihat ya, di mana data-data yang banyak kadangan itu masih terpisah-pisah. Maka dari itu kita harus memerging data tersebut gitu. Makanya kita perlu lebih banyak dataset untuk disatukan menjadi sebuah dataset yang berdasarkan sesuai dengan kolom yang dimiliki atau kolom yang nilainya sama atau memiliki relasi tertentu gitu loh. Jadi di mana di sini kita buat adalah membuat data baru berupa nilai tambah dari sebuah nilai praktikum dan kuis. Di mana nilai praktikumnya itu adalah 80, 90, 40, 65, 85 yang bisa teman-teman lihat sendiri. Bahkan juga nilai kuisnya gitu yang dimasukkan. Nah, di mana kita akan membuat sebuah data frame yang di mana nilai tambah semua data frame yang di mana variabel ada nama, nilai praktikum dan juga nilai kuis gitu. Nah, ketika kita coba menampilkan sebuah datanya, kita run dulu. Oke, nah di mana di sini nilai tambahnya kita print ya. Di situ sudah ada nilainya, di mana ada nilai praktikum, outputnya tertampil nama, nilai praktikum dan nilai kuisnya. Variabel-variabel yang kita masukkan di nilai tambah. Selanjutnya kita akan menggabungkan nilai, data nilai dan juga data nilai tambah, yang di mana merge data nilai dan nilai tambah by nama. Jadi sesuai ya relasinya itu nama. Next, kayak kita run dulu. Oke, jadi udah kegabung ya dari tadi dari tugas 1, 2, 3 dan 4 itu kita akhirnya menambahkan dan berhasil nilai praktikum juga nilai kuis. Next, selanjutnya dari merging kita melakukan reshaping, di mana reshaping merupakan sebuah proses untuk membuat suatu format atau struktur data yang udah kita punya gitu. Kayak mengubah isinya, tujuannya ini untuk apa sih? Untuk menyusun data dalam format yang lebih sesuai dengan kebutuhan analisis atau visualisasinya gitu. Dalam konteks analisis data tuh sebenarnya reshaping ini untuk melibatkan transformasi ya antara format data sampling, data panjang dan juga data lebar. Di mana kalau kita lihat di sini definisi data mahasiswa IPK yang bisa teman-teman lihat dan juga statusnya ya. Kita membuat sebuah data, definisi sebuah data. Lanjut kita buat data frame dengan variabel nama, NIM, gender, IPK dan status. Oke, bisa kita run aja. Kita run. Oke ya. Nah, tertampil ya kan statusnya cuti terus tuh lulus gitu. Jadi ya sesuai lah dengan urutannya gitu. Oke, bisa ke bawah. Selanjutnya kita akan mengubah datanya dari bentuk long ke bentuk width gitu. White. Yang dimana di sini kita memasukkan data white-nya. Lanjut kita reset data mahasiswa. Tuh data mahasiswa yang di atas tadi dengan int var yaitu nama, nim, gender gitu. Dan time var-nya itu status. Dan direction atau direct dari sebuah direktorinya itu adalah void. Di mana bisa kita ini run. Nah, makanya tertampil lah ya datanya. Di sini masih ada NA ya kan. Karena ya itu tadi kita bilang di mana sebuah data yang with ini adalah format dari setiap variabel memiliki kolom tersendiri setiap baris biasanya mewakili unit observasi yang unik ya kayak individu ataupun entitas tertentu lah dengan kolom tambahan yang mewakili nilai variabel atau berbagai waktu atau kategori. Selanjutnya naik di bawahnya kita membuat bentuk kelong di mana long format ini setiap baris mewakili satu unit observasi untuk satu waktu atau kategori tertentu dengan dua kolom yang menunjukkan variabel dan nilai. Format ini seringkali itu lebih cocok ya, lebih cocok untuk analisis data ya, dan saat time series dan juga memfasilitasi operasi seperti agregasi ataupun visualisasi. Yang dimana kalau kita run, itu sudah tertampil ya, kayak nama gitu kan. Terus itu NIM-nya, gendernya gitu. Kalau bisa di kesamping itu nanti bakal muncul lah ID-ID dan sebagainya gitu. Mungkin bisa ke bawah. Nah, kalau di next tuh teman-teman bisa lihat ya data-data yang tertampil ya. Mewakili lah ibaratnya untuk time series sih cocoknya. Kayak misalnya ya tahun 2020 itu nilainya berapa gitu. Nah, jadi sebenarnya mugging dan merging itu apa sih gitu ya banyak yang nanya misalnya. Jadi sebenarnya itu
kalau misalnya kita teman-teman lihat wrangling atau mugging itu aslinya itu setelah apa ya? Setelah kita memiliki sebuah data ya, setelah kita memiliki sebuah data wrangling atau mugging itu adalah suatu proses membersihkan gitu, mengubah dan mengorganisir lah suatu data mentah menjadi suatu format yang dimana sesuai untuk analisis lebih lanjut gitu. Nah, ini tuh penting banget dilakukan dalam pre-pemrosesan ya. Data untuk memastikan data siap digunakan dalam model analisis atau sebenarnya sebagai visual lah ibaratnya gitu. Kalau teman-teman lihat ya ada contohnya kayak kita udah pakai data nilai yang ada nama, name, gender, time gitu. Tentu saja di awalnya tadi itu ada ada data-data yang perlu kita bersihkan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam sebuah analisis gitu loh. Yang dimana ya melalui data wrangling yang baik ya kita tuh bisa mampu mengubah data mentah menjadi sebuah informasi yang bermakna dan dasar pengambilan suatu keputusan yang lebih cocok atau lebih baik. Dalam ya kalau contohnya di sini adalah nilai gitu. Tadi teman-teman bisa lihat status cuti, terus itu IPK-nya kalau di cuti itu seperti apa gitu. Kalau misalnya pengkategorian nomor urutan nilai dan sebagainya itu bisa teman-teman ambil di sini gitu. Mungkin cukup sekian ya dari kelompok satu beserta kesimpulannya. Kami mohon maaf jika kami ada salah kata dan perbuatan. Mungkin cukup sekian dari kelompok satu praktikum Komstat RC. Saya tutup selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.